Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, kita hari ini belajar mata kuliah farmasi fisika. Untuk kali ini temanya adalah tentang dispersi koloid. Oke. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah apa itu koloid, lalu koloid itu memiliki beberapa jenis menurut tipenya ya, sistem koloidnya. Apa itu nanti kita akan bahas di belakang, lalu kemudian sifat-sifat atau karakteristik dari koloid, ada optik, kinetis, dan elektris kita juga bahas, dan beberapa contoh aplikasi farmaseutis koloid. Nah, rangkumannya adalah seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa melihat ini seperti daftar isi, ya, sama setiap kuliah biasanya mayoritas saya berikan seperti ini ya. Jadi kita akan belajar pengertiannya, lalu tipe sistemnya ya, ada liofilik, kleofobik, dan asosiasi. Kemudian sifat atau karakter dari suatu koloid, dan kemudian beberapa contoh koloid. Nah, nanti yang perlu teman-teman perhatikan, yang lebih banyak harus teman-teman perhatikan adalah di sini, karakter dari suatu koloid, ya, itu harus diperhatikan. Kemudian ini juga bisa diperhatikan juga. Lalu kemudian pengertian, nah itu ya jelas ya, kalau yang ini harus dipahami ya. Kalau sistem resources, oke sebentar ya, saya ini perbaiki dulu. Oke, baik kita lanjut. Kita masuk ke yang pertama ya, pendahuluan koloid. Bahwa jadi ya, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai koloid itu sendiri, maka sebetulnya teman-teman ya, kemarin kita sudah bahas tentang faktor yang mempengaruhi solubility ya, kelarutan. Nah, hal itu ada kaitannya dengan pendahuluan yang kemarin tuh ya, kelarutan itu sendiri dan adanya satu dispersi dalam dunia farmasi. Maka sebelum teman-teman belajar mengenai koloid, maka diharapkan teman-teman mengetahui teori mengenai sistem dispers. Ya, apa itu sistem dispers atau dispersi dalam dunia farmasi? Lalu mengetahui apa itu fase pendispersi dan fase terdispersi. Selanjutnya pengetahuan mengenai tegangan antarmuka dan memfamiliarkan dengan karakteristik koloid dan partikel kecil ya. Tapi yang lebih penting adalah yang pengetahuan antarmuka ini. Ya, ini dan ini. Ya, kita nanti mulai bahwa dalam sistem dispersi itu ada 3 macam ya. Dalam dunia farmasi itu dispersi molekuler, koloidal, dan koarse atau di sini dispersi kasar. Oke ya. Dan dari ketiganya ini, bentar. Dari ketiga ini, yang membedakan adalah dari ukuran fase dispersnya ya. Fase dispersi itu apa? Lalu apa namanya? Course itu yang seperti apa, molekuler yang seperti apa, kita bahas di belakang. Nah, dispersi koloidal ya, itu dalam bahasa lainnya kita sebut koloid ya, itu merupakan satu dari 3 macam dispersi ini. Ya, baik. Oke, kita mulai. Nah, ini mengulang kemarin ya. Jadi ketika kita melarutkan suatu zat ya, yang dalam hal ini zat padat atau zat cair yang tidak larut dalam suatu pelarut ya, kita dispersikan. Oke, kita larutkan, maka tidak larut ya, maksudnya kita dispersikan. Ya, kalau larut kan nanti hubungannya dengan homogen, tapi di sini bahasanya adalah kita mendispersikan suatu zat yang lingkaran biru ini ke dalam suatu pelarut ya, menjadi bentuk kecil-kecil. Nah, bentuk kecil inilah yang nantinya akan terdispersi secara merata di fase pelarut ini, ya, pelarut. Oke. Nah, fase
atau lingkaran biru yang kita larutkan ini ke dalam suatu pelarut, kita masukkan ke sini ya, maka kita biasa sebut dengan istilah yang biru ini ya nantinya akan terdispersi di dalam suatu pelarut. Makanya kita sebut dengan fase dispers ya. Dan ketika kita membicarakan mengenai fase dispers, hubungannya adalah fase dispers dilarutkan dalam medium dispers yang ini ya. Lalu kita bisa juga sebut dengan kata solute ya. Dan solute itu dilarutkan dalam solvent tertentu ya, atau zat terlarut ya, kita larutkan dalam pelarut gitu. Ya, nanti teman-teman banyak menjumpai istilah-istilah seperti ini. Yang pastinya bahwa kita memiliki suatu zat yang kita dispersikan ke dalam suatu pelarut ya. Oke. Nah, dilihat dari ukuran fase dispers tadi, ya, yang terlarut tadi, yang terdispersi dalam pelarut, maka kita dapat bagi menjadi 3 macam berdasarkan ukurannya. Yang pertama dispersi molekuler, yang kedua dispersi koloidal, yang ketiga dispersi kasar. Nah, perbedaannya adalah berdasarkan ukuran dari fase dispersnya. Dikatakan dispersi molekuler ketika ukuran fase dispersnya adalah kurang dari 1 nanometer atau dalam angstrom adalah kurang dari 0,1 angstrom. Lalu untuk dispersi koloid yang akan kita bahas nanti adalah kisarannya antara 1 nanometer sampai 500 nanometer. Sedangkan untuk dispersi kasar di atas 500 nanometer. Ini dari sumbernya adalah Martin Physical Pharmacy. Nah, seperti ini ya. Ini sumbernya. Nah, seperti teman-teman lihat ya, jadi perbedaan di dunia nyata ya, yang nampak di mata kita itu sebetulnya cukup terlihat ya. Kalau dispersi molekuler, contohnya adalah teman-teman melarutkan gula dan garam ke dalam air, maka bisa dilihat akan terjadi bentuk seperti ini. Ya, ini pelarutnya air dan yang terlarut contohnya gula atau garam. Nah, contoh dari koloid adalah seperti susu ini. Dan contoh dari dispersi kasar adalah seperti pasir di dalam air ya. Nah, perbedaan yang mendasar bahwa stabilitas dari dispersi molekuler itu yang paling baik karena fase dispersnya terdistribusi secara homogen di seluruh ini pelarut gitu ya, dan terdispersi secara molekuler gitu. Dan untuk koloid ya ukurannya itu lebih banyak, akan tetapi di sini masih terlihat bahwa dispersinya adalah homogen. Sedangkan kalau dispersi kasar itu terlihat bahwa dia lama-kelamaan atau bahkan untuk pasir ini sangat cepat ya, dia mengendap ke bawah sehingga terpisah antara pelarut dan solvent dan solutnya, atau pelarut dan zat terlarutnya. Oke, jadi bisa kita katakan bahwa kalau yang ini tidak terlarut ya, ini juga sebetulnya tidak, akan tetapi sistem di sini terlihat bahwa dia homogen. Oke, nah beberapa contoh koloid ya, dispersi koloid ini dapat kita lihat pada berbagai fase dispers dan medium dispers yang berbeda-beda. Contoh ya, yang atas itu merupakan medium dispersnya, ada padat, cair, dan gas. Sedangkan yang kiri adalah fase terdispersinya. Kita lihat suatu padatan ya, yang paling sering kita temui adalah contohnya padat dalam cairan. Kalau teman-teman tahu cat, tinta, atau kanji ya, atau tepung yang dibikin ini adonan itu ya. Nah, itu merupakan koloid, suatu padatan ya dalam suatu cairan. Nah, lalu ada juga padatan dalam gas, contohnya kayak asap dan debu ya. Jadi sebetulnya asap dan debu itu bukan gas, tetapi itu merupakan suatu zat padat yang memang terdispersi pada fase gas. Tuh, akan tetapi karena dispersinya koloid, maka seperti gas gitu.
lalu ada juga cairan ya, dalam padatan, cairan dalam cairan, dan cairan dalam gas ya. Contohnya cairan dalam gas itu kayak HEAT, Baygon ya, obat insektisida semprot yang bentuknya sebetulnya cairan ya, tetapi dia terdistribusi di gas. Juga kabut ya teman-teman. Beda ya antara asap dan debu dengan kabut. Kalau kabut itu cair, kalau asap dan debu itu padat dalam gas. Dan berbagai macam contoh lainnya seperti susu, keju ya, nanti teman-teman juga bisa baca sendiri di sini ya. Artinya dispersi kolit ini sebetulnya sudah umum kita jumpai di keseharian kita. Ya, cuma kita bisa bedakan antara dispersi uh, padat dalam cair, padat dalam gas, juga cair dalam medium tertentu, dan gas dalam medium tertentu. Nah, ini banyak kita jumpai di ini apa namanya, di keseharian kita ya. Ya, contohnya seperti ini ya, yang di gambar ada kabut, ada awan, ada asap gitu ya. Lalu ada gelatin gitu ya, yang A, yang D itu mayonnaise, yang C itu butter, yang B itu mentega ya, yang B itu smoke atau asap, yang E itu fog atau ini bukan awan, maaf ya, ini kabut. Lalu yang F itu marshmallow atau foam di sini ya, dan G itu whipped cream. Oke, ya jadi satu. Dan masing-masing ini itu merupakan suatu campuran antara dua fase. Yang satunya suatu fase disperse dan satunya medium disperse. Ya, ini seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, perbedaan mendasarnya adalah, nanti teman-teman bisa dilihat di sini ya, bahwa secara makroskopis itu, koloid itu sifatnya homogen. Tetapi ketika kita amati di bawah mikroskop, itu ternyata dia bukan merupakan satu kesatuan, ya, tidak seperti dispersi molekuler yang kiri, dan tidak sejelas yang kanan. Jadi istilahnya koloid ini kayak tengah-tengah gitu ya. Nah, ini partikelnya berdimensi antara 1 sampai 100, atau dalam pendapat lain di Martin itu mengatakan 1 sampai 500 ya. Ini cuma perbedaan ini ya, referensi. Lalu terdiri dari 2 fase ya. Kalau yang larutan itu 1 fase ya. Umumnya stabil seperti larutan ya. Saya ambil persamaannya dulu. Tidak dapat disaring juga sama, kecuali dengan penyaring ultra. Nah, ini dapat disaring, yang suspensi atau dispersi kasar ini juga dapat disaring. Nah, tidak sama dengan suspensi dari lihat kestabilannya ya. Lalu sama dengan suspensi dari aspek fasenya, nih ya, ukurannya jelas masing-masing berbeda dan tidak sama dari sifat heterogenitasnya ya. Oke, tetapi ini secara kasat mata. Tetapi kalau kita lihat di bawah mikroskop, sama dengan suspensi, karena pada dasarnya koloid ini bukan merupakan satu kesatuan zat, gitu ya. Akan tetapi ada dua macam zat yang berbeda. Jadi sama ya, heterogen di sini. Oke, jadi ibaratnya sifat dari si B ini dan si A, larutan dan suspensi atau dispersi molekuler dan dispersi kasar itu saling dimiliki sebagian satu dan sebagian lainnya oleh koloid. Ya, istilahnya koloid adalah peralihan lah, ya. Gampangannya kayak gitu. Oke, jadi itu ciri sistem koloid ya. Kalau teman-teman masih bingung mengenai perbedaan antara ketiganya, lihat saja penampakannya sudah jelas berbeda. Satu ya, yang A bening, yang koloid C lah gitu ya. Yang C itu uh, tidak bening dan B itu tidak bening harusnya. Ini cuma pas lagi mengendap aja gitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau A itu terdiri dari satu fase, kalau gula dan garam dilarutkan, ya gula dan garam itu akan melarut menjadi ion di dalam cairan tersebut. Tetapi kalau yang C itu sebetulnya ada padatan atau cairan di dalam suatu cairan, dua fase. Kalau yang kanan jelas sekali dua fase dan berbagai macam lainnya. Ya, sekarang teman-teman
ke dapur, silakan dilihat air gula, lalu susu, dan kopi gitu ya. Nanti teman-teman bisa bedakan. Yang A itu air gulanya, yang C itu susu ya. Kalau yang B itu kopinya. Nah, nanti silakan diaduk gitu, terus dilihat perbedaannya. Nanti teman-teman bisa membedakan di situ. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe sistem colloid. Bahwa colloid memiliki sistem. Kita lihat di video yang kedua.